hari ini kita akan belajar tentang 5W dan 1H. Pertama, Bustek minta maaf lagi karena terpaksa tidak masuk. Mungkin ada yang tahu kalau beberapa dosen se-FKIP, sefakultas itu berada di Aula Hasyen untuk review penakreditasi. Jadi memang Bustek sangat terpaksa untuk tidak bisa masuk kemarin ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang 5W 1H. Apakah ada yang pernah mendengarnya? 5W1H itu adalah sebuah rumus yang banyak dipakai para pegiat jurnalistik. Rumus ini adalah modal pengembang untuk pertanyaan wawancara atau menganalisis kasus. Bisa juga dipakai untuk dasar penulisan suatu wacana. Nah, di dalam 5W dan 1H itu ada yang namanya what, who, when, where, why, dan how. Jadi memang di dalam rumus 5W1H itu bisa dilihat dari benda-benda ini, huruf-huruf ini. Inilah yang menjadikan dia rumus 5W1H tadi. Nah, apa artinya 5W1H itu? Nah, 5W1H itu adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi memang akhirnya 5W dan 1H itu tuh rumus yang sangat-sangat dikenal dalam dunia jurnalistik dan juga di dunia pembuatan wacana. Jadi semua what, who, when, where, why, dan how itu menjadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi memang pada akhirnya ketika kita membuat wacana atau kita membuat pertanyaan, kita membuat suatu konsep, kita membuat satu desain, itu tuh kita semuanya itu tuh menggunakan konsep 5W dan 1H ini. Jadi ini rumus yang harus dihafal, silahkan teman-teman ingat-ingat. Dan untuk mengetahui bahwa 5W 1H itu adalah what, who, when, where, why, dan how. Oke? Oke. Nah, sekarang 5W1H itu bisa kita lihat contohnya benda apa itu. Di situ kita ada kata apa. Atau tadi adalah what ya. Kemudian atau misalnya kamu bilang kamu makan apa. Nah, di sini juga ada kata what di sini. Kemudian dia tidur di mana? Nah, kalau kita lihat di mana itu tuh adalah where. Kemudian berapa jumlah soal yang diberikan? Di sini ada ini agak sulit ini. Kalau how itu adalah bagaimana, sedangkan kalau berapa itu adalah how many. Atau how much. Kalau teman-teman ingat perbedaan how many sama how much ya, silakan ingat-ingat waktu pertemuannya sebelumnya yang kita bertemu di kelas, silakan ingat apa bedanya many sama much. Tapi kalau how many sama how much itu artinya adalah berapa. Kemudian, mengapa dia melakukan itu? Nah, ini mengapa adalah why. Di sini ada siapa namanya. Maaf ya, ketutupan Steph.com. Ini baru who. Nah, jadi yang seperti ini itu adalah rumus dari 5W1H. Jadi memang dalam bahasa Indonesia pun rumus-rumus ini memang ada. Dan seterusnya dan sebagainya, jadi silahkan dikembangkan sendiri. Nah, sekarang kita lihat ketika sudah mengetahui 5W1H, maka kita tahu bahwa 5W1H itu memang ada di bahasa Inggris dan juga ada di bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian kita sudah tahu bagaimana untuk menggunakan 5W1H untuk kalimat pertanyaan dan juga untuk mengembangkan paragraf wacana. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu, Bu Steph pernah mengatakan tentang simple past. Kalau di sini ada simple past, maka ini adalah kalimat yang past itu artinya lampau, dan simple itu artinya sederhana. Jadi, kalau teman-teman ingat, Bu Steph pernah menjelaskan simple tense, yaitu adalah dari bagian dari simple tenses ya. Jadi memang nanti kita bisa belajar tentang present, terus ada past, dan ada future ya. Kalau present itu artinya masa kini, past masa lalu, dan future dalam masa depan. Jadi memang akhirnya untuk hari ini kita banyak belajar tentang 5W dan 1H itu ya. Nah, sekarang saya
hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat, nah di sini ada contoh-contohnya. Dari kata kita pernah belajar seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan dari simple past tense ya. Nah, pertama kita lihat di sini. Did you go to school? Itu artinya adalah apakah kamu pergi ke sekolah. Kemudian kita lihat yang ini. Did you run because you were late? Apakah kamu berlari karena kamu terlambat? Kemudian, did Anne come at 6? Atau apakah Anne datang jam 6? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu bisa diubah menjadi mendapatkan jawaban yes atau no. Misalnya kalau pertanyaannya yang ini tadi, did you go to school? Maka jawabannya yes atau no. Apakah kamu pergi ke sekolah? Iya, emang. Kalau misalnya kayak gini, apakah kamu pergi ke sekolah? Maka jawabannya ya atau tidak. Ya kan? Iya. Atau enggak misalnya, apakah kamu berlari karena kamu terlambat? Jawabannya iya atau tidak. Sama dengan apakah Anda datang jam 6? Iya atau tidak. Ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan yang menggunakan did atau do, kalau do itu present atau future bisa. Sedangkan did itu adalah past ya. Nah, maka kalau ada rumus seperti ini, jawabannya cuma yes atau no, gampang sekali. Sedangkan kalau kita butuh jawaban yang lebih rinci, maka kita bisa menggunakan yang tadi itu adalah 5W dan 1H. Nah, misalnya ini, where did you go? Itu berarti kemana kamu pergi. Maka jawabannya adalah I go to school. Kemudian, why did you run? Mengapa kamu berlari? Maka jawabannya adalah I was late atau aku terlambat. Sedangkan yang when did Anne come? Kapan Anne datang? Maka jawabannya at 6 atau jam 6. Jadi kalau ada 5W1H ini, maka dia harus membutuhkan jawaban yang lebih detail atau jawaban yang rinci. Tidak seperti do sama did yang cukup dijawab dengan yes atau no. Ketika pertanyaannya 5W1H, maka jawabannya harus rinci. Makanya kenapa 5W1H itu menjadi kalimat yang sangat atau menjadi pengembang wacana atau pengembang pertanyaan. Nah, sekarang contoh lainnya. Nah, sekarang ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin agak membingungkan. Jadi di sini ada percakapan antara A sama B, tapi ini cuma ada jawaban dari B. Nah, gimana cara menjawab dari si A, membuat A atau membuat pertanyaan? Pertama tentunya kita akan melihat tentang unsurnya. Misalnya ini, yang kita lihat yang pertama ya, yang pertama. Kita lihat yang pertama ini. Aku pergi ke kebun binatang kemarin. Nah, kita lihat unsurnya seperti ini, maka si B itu menjawab kalau dia pergi ke kebun binatang kemarin. Nah, di sini kan berarti ada si yesterday. Poinnya adalah di yesterday dan juga di kemana dia pergi kan? Jadi di sini kita lihat bahwa si B itu pergi ke kebun binatang kemarin, itu berarti dia kita melihat di sini ada objek, dan di sini ada ini kebun binatangnya objek dan ini adalah penanda waktu ya. Nah, maka ketika seperti jawabannya akan menjadi where did you go yesterday? Maka kalau seperti ini berarti si A itu tuh sedang bertanya ke mana? Karena jawaban si B adalah I went to the zoo yesterday. Jadi seperti itu ya, kita lihat bagaimana si poin-poin pertanyaan dari B itu kita bisa mengembangkan jawaban dari situ. Nah, sekarang
Hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah si A bertanya sesuatu dan si B menjawab, Mr. Chu. Nah, kucingnya Gustav agak gila. Mr. Chu arrived in Canada last month. Nah, kembali kita lihat unsurnya. Di sini ada nama atau subjek. Di sini ada kata kerja. Nah, kemudian di sini ada objeknya atau apa, place ya, tempat. Dan di sini ada waktu atau time. Nah, di sini kita lihat, berarti pertanyaan jawabannya pasti cuma berada di si bagian verb dan place dan juga di waktunya. Maka jawabannya bisa kalian pilih menjadi When did Mr. Chu arrive in Canada? Kalau jawabannya yang seperti ini, maka dia akan mengarah kepada si waktunya. Seperti itu, last month. Ya. Nah, yang kemudian yang terakhir, telat, gak apa-apa, Gustav loading. Nah, di sini kalau ada pertanyaan ketiga, sama di sini ada si objek, kemudian ada kata kerja, dan juga di sini ada waktunya. Nah, ketika dia pilih when, berarti dia mengarah kepada si time-nya. Nah, jadi seperti itu kita melihat bagaimana unsur-unsur dari objek atau waktu itu kita bisa pilih where atau when. Oke. Sekarang tentang what sama who. What itu apa dan who itu adalah siapa ya. Kita tulis aja sebentar. Apa dan siapa. Nah, kita lihat di sini what did they see atau apa yang mereka lihat dan who did they see. Itu sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bilang apa, maka kita bilang bisa benda atau binatang. Ya. Objek yang tidak dianggap sebagai manusia. Sedangkan kalau who itu harus manusia. Ini adalah rumus yang sangat-sangat dasar ya. Kecuali kalau teman-teman seperti Gustav yang punya kucing, maka mungkin yang who ini bisa diubah menjadi hewan peliharaan ya. Itu beberapa konteks bisa seperti itu. Nah, kalau karena dia benda atau binatang, maka dia bisa menjawabnya harus benda lagi. Misalnya, they saw a boat, atau misalnya mereka melihat buku, a book. Atau mereka melihat anjing, a dog, ya. Jadi, jawaban-jawabannya tuh harus mengarah kepada si what tadi. Sedangkan kalau dia adalah who, maka jawabannya itu mungkin harus nama. Nama atau misalnya orang-orang. Misalnya they saw Jimmy, atau mereka lihat an artist, misalnya melihat artis, misalnya Ayu Ting Ting. Lihat Ayu Ting Ting bolehlah, masih ada yang ingat gak sih Ayu Ting Ting ini? Maka ketika dia jawabannya who, maka dia harus jawabannya itu adalah nama orang atau orang, bisa pekerjaan. Misalnya they saw a teacher, they saw a contractor dan sebagainya. Jadi itu perbedaan antara what sama who kita melihat dari konsepnya. Konsepnya bahwa di apa atau who atau what itu harus jawabannya benda. Sedangkan kalau who dan siapa itu harus orang ya. Itu konsep yang sangat-sangat dasar. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh lainnya di sini. The teacher saw John. The teacher talked to John. The teacher helped John. Oke, biar Gustav bantu di sini. The teacher ya. The teacher itu adalah guru. Dan John ini adalah nama ya. Nah, sekarang ada saw. Nah, nanti ada contohnya. Saw itu artinya melihat. Talk artinya berbicara. Dan help itu membantu ya. Nah, jadi ada sebuah paragraf. Guru melihat John, guru berbicara dengan John, dan guru membantu John di sini. Nah sekarang gimana cara membuat kalimatnya? Nah, di sini saya sudah membuat sebuah poin-poin. Nah, maka bisa kita bilang who saw John, kemudian who talked to John, dan who helped John. Nah, di sini dilihat
benar-benar pilihan so itu sama dengan si so, talk itu sama dengan talk, dan juga help sama dengan help. Jadi itu kita tinggal mengganti si subjek dengan objeknya. Di sini objeknya John sama semua, maka ketika kita mengarahkan kepada teacher, itu kita tinggal mengganti menjadi who. Karena who adalah siapa. Berarti di sini siapa yang melihat John, siapa yang berbicara dengan John, dan siapa yang membantu John. Nah, sekarang, tadi Bu Steph bilang apa tadi? Ada kata so ya. Nah, kalau teman-teman ingat pertama sebelumnya, Bu Steph pernah bicara tentang irregular verbs atau kata-kata yang tidak lazim. Kata-kata yang ketika, kalau teman-teman ingat, kalau misalnya sebuah kata, itu tuh menjadi, ketika kata itu menjadi past, itu biasanya tambahkan ed. Misalnya kalau tadi talk, jadi talk. Ada ed-nya ya. Atau misalnya tadi help, jadi help. Nah, ini adalah regular. Ini regular. Nah, tapi bagaimana kalau dia yang irregular? Ternyata banyak. Salah satunya tadi adalah kata so. Misalnya kalau kita melihat ada kata cost, kemudian ada kata cut, ada kata forget, ada kata give, ada kata hit, dan ada kata hurt. Ya, sebentar. Cost itu artinya menghabiskan atau harga. Kalau cut itu memotong, forget itu melupakan, give itu memberi, hit itu memukul atau menabrak, sedangkan hurt itu melukai. Jadi nanti dihafal irregular verb seperti ini karena ada beberapa kata yang masih akan berbeda. Contohnya tadi kayak si dengan so ya. Tadi contoh yang sebelumnya. Jadi memang ada irregular verbs kayak gini. Saya sarankan untuk menghafal. Tapi kalau teman-teman merasa susah, ya mungkin perlu menggunakan Kamus atau Google Translate ya. Tapi kalau Bu Steph yang lulusan bahasa Inggris, ini sangat-sangat sakral dan sangat-sangat wajib untuk dihafal. Nah, ini contohnya adalah kata cost, itu tuh artinya menghabiskan, itu juga cost. Cut itu tetap memotong atau menggunting juga bisa. Menggunting juga bisa. Kemudian forget menjadi forgot, give menjadi gave, hit menjadi hit tetap, dan hurt menjadi hurt. Nah, sebentar, dihapus lagi. Nah, sekarang ada banyak kata-katanya. Oh, ada, maaf. Nah, sekarang ada lagi tadi ketinggalan lend, itu tuh meminjamkan. Lend menjadi lend ya. Nah, sekarang ada kata make, itu membuat. Shut itu menutup, kayak lagunya Blackpink, menutup. Spend itu menghabiskan. Understand itu memahami atau mengerti. Make, berarti kalau dari kata make itu menjadi made, shut menjadi shut, spend jadi spend, understand menjadi understood. Nah, ada lagi irregular verb masih ada, I'm so sorry. Ada blue, ada draw, ada fall, feel. Oke, ini dulu. How to go back. How to go back. Aduh, gak nyampe. Udah, maaf. Di sini ada blow, itu artinya meniup. Meniup. Fu gitu ya, kayak meniup balon gitu. Ada draw itu menggambar. Fall itu jatuh. Feel itu merasakan. Dan grow itu tumbuh atau menumbuhkan. Sedangkan kalau keep itu menjaga, know itu mengetahui, swim itu berenang, throw itu tuh apa ya, melempar, dan win itu menang, memenangkan.
Jadi irregular verb seperti ini memang ada banyak di bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman susahan silahkan Google aja, Google Translate. Sudahlah susah memang, tapi memang dalam bahasa Inggris ada beberapa kata seperti ini ya. Astaga lagi ya, maaf, sorry saya lupa. Oke, di sini ada kata become. Become itu artinya menjadi. Bend itu artinya menekuk ya. Bite itu menggigit. Dan build itu membangun. Sedangkan kalau feed itu memberi makan anjing misalnya, atau kucing kalau ada yang punya kucing, atau tikus kalau punya tikus. Fight itu bertarung. Hide itu bersembunyi. Hold itu memegang. Dan shake itu artinya mengocok. Mengocok apa coba? Terserah kalian mengocok apa. Jadi memang akhirnya ada beberapa irregular verb seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat dari before dan after. Mungkin ada yang tahu sebelum dan sesudah. Nah sekarang before atau sebelum. Misalnya kita mau mengatakan aku sudah sarapan, aku makan sarapan, itu adalah klausa utama. Nah, kok warna putih? Klausa utama. Kemudian ada klausa berikutnya. Kalau kalian tahu anak kalimat ya biasanya itu berarti klausa waktu di sini. Maka di sini kita tambahkan before. Nah, kemudian contoh lainnya jadi I ate breakfast before I went to class, dan before I went to class I ate breakfast. Berarti di sini aku sarapan sebelum ke kelas atau sebelum ke kelas aku sarapan. Jadi semudah itu sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia ini juga ada. Maka kalau kayak gitu tinggal dibuatkan ke bahasa Inggrisnya, di sini konsepnya masih sama. Jadi tinggal tambahkan di sini ada before. Kemudian ketika kita melihat after atau setelah, kita lihat ada main clause atau klausa utamanya we took a walk atau kami berjalan kaki, dan time clause-nya adalah we finish our work. Nah, maka kita bisa membuat kalimat we took a walk after we finish our work, atau after we finish our work we took a walk. Kok ngomongnya kumul-kumul ya, walk, work. Sorry. Di sini berarti kami jalan kaki setelah selesai bekerja. Sedangkan di sini setelah selesai bekerja, kami jalan kaki. Jadi sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tadi itu konsepnya sama antara after dan before. Dua-duanya bisa tahu di mana saja, asal kita tahu mana yang klausa utama dan mana yang klausa pendampingnya. Atau di sini adalah klausa waktu ya. Teman-teman harus bisa untuk memahami. Setidaknya dalam bahasa Indonesia kita tahu ada klausa utama dan klausa tambahan itu, atau klausa pendamping saya sebutnya, itu juga ada dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau sudah tahu grammar bahasa Indonesia, seharusnya grammar bahasa Inggris itu sudah terlalu susah. Nah, contohnya ini ada gambar. Pertama kita lihat di situ ada seorang perempuan. Dia pertama akan sarapan. Makan sarapan tuh aneh. Dia sarapan. Kemudian di sini ada she went to work. Dia berangkat kerja. Maka di situ kita bisa membuat pertama she ate breakfast before she went to work, atau before she went to work she ate breakfast. Atau bisa juga menggunakan after, she went to work after she ate breakfast, dan after she ate breakfast she went to work. Jadi memang akhirnya menggunakan before after itu tuh sangat-sangat simple.
tinggal ditambah-tambahkan saja. Ketika kita ada klausa utama, cari mana klausa utamanya, baru kita lihat klausa tambahannya. Jangan bilang kalian nggak tahu apa itu klausa, gue gibek lu nanti. Jadi memang dalam Indonesia, dalam bahasa Inggris itu kita mengerti klausa utama dan klausa tambahan ya. Nah, sekarang tentang when. Nah, masalahnya when itu tricky karena kita tahu ada yang artinya kapan dan ada yang artinya adalah ketika. Misalnya kalau yang dalam kapan gampang, when did the rain stop, atau when did Tom leave with his aunt. Nah, kalau di sini berarti kapan hujan berhenti atau kapan Tom tinggal bersama tantenya. Nah, berarti di sini kapan itu adalah penanda waktu ya. Penanda waktu pertanyaan. Yang tadi adalah bagian dari 5W dan 1H. Nah, sedangkan kalau when yang ketika, itu kita lihat dari bagaimana bentukan kalimatnya dulu. When the rain stopped, we took a walk, dan we took a walk when the rain stopped. Nah, di sini mudahnya kita melihat apakah when itu berfungsi sebagai pertanyaan atau sebagai pernyataan. Mungkin kalau bingung, gampangnya apakah dia diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya. Tanda titik atau tanda tanya di situ, atau titik ya. Kalau dia tanda titik berarti dia adalah when sebagai pertanyaan. Kalau dia ditandai dengan titik berarti dia adalah pernyataan. Gampangnya sih seperti itu sebenarnya. Sekarang kita lihat contoh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini bagaimana tahunya apakah dia tadi pernyataan atau pertanyaan. Di sini kita lihat nggak ada sama sekali sih punktuasi atau tanda bacanya. Berarti rumusnya kita lihat dari mananya, itu gampangnya kita lihat dari posisi ini. Teman-teman ingat adalah to be. To be-nya apa? Misalnya kalau ada kata am, ada kata are, ada kata is, atau was, atau were, atau do, atau did. Nah, kalau dia posisinya itu tuh setelah when, maka dia pasti menjadi kalimat tanya. Ya. Nah, kita lihat yang nomor 1, itu ada posisi si to be, yaitu adalah did di situ. Berarti jawabannya pasti dia adalah sebuah pertanyaan. Sorry, ada typo sedikit. Itu berarti when did you go to school, ya. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, di sini nggak ada penanda apanya ya? Penanda to be-nya sama sekali. Berarti dia akan menjadi sebuah pernyataan. When I went to school, I saw a cat. Ketika aku berangkat ke sekolah, aku melihat seekor kucing. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nah, di sini ada when, tapi di situ tidak ada kata to be-nya. Berarti kita bisa membuat di sini I went to school when it rained. Saya berangkat ke sekolah ketika hujan. Sedangkan yang di sini nomor 4 itu sudah ada was, maka dia akan menjadi sebuah pertanyaan. When was it rain, atau kapan hujan? Nah, itu aja dari Bu Steph. Silahkan mengerjakan soalnya. Terima kasih, maaf karena terpaksa seperti ini. Berikutnya semua kita bisa kelas lagi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.